Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa, fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa, puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja gue tengok. Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwudu dulu, sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, kata dokter jangan berwudu ya bu, nanti kalau ibu berwudu mati. Maka dia bertayamum. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Nah, itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci. Bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu hanya orang yang dalam keadaan berwudu suci saja. Karena ini terkait tentang kesucian diri, dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita suci zahir, suci batin, bersih dari hadas besar, hadas kecil, senantiasa istiqamah menjaga wudu supaya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum poligami? Bu, ini boleh saya jawab? Lah, tenang kalian. Fankihu ma tabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa, perempuan masna 2 orang, wa thulatha 3 orang, wa ruba 4 orang. Ayat ini nyuruh nambah atau mengurangi? Saya ulang sekali lagi. Ayat ini menyuruh menambah atau mengurangi? Ketika itu orang Arab istrinya banyak, orang Makkah Madinah, dia pakai mazhab namanya poligami unlimited edition. Ada yang bininya 10, ada yang bininya 20. Lalu kemudian turun ayat ini, kata Allah dalam Quran, kau pertahankan saja 4, sisanya kau lepas. Jadi yang waktu itu bininya 20, yang dipertahankannya 4, yang 16 dilepas. Sekarang saya tanya, ayat ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, Beb. Jadi baca ujungnya,
Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja. Dan hukum di Indonesia ketat sekali. Laki-laki tidak bisa menambah buka cabang kecuali ada surat izin dari istri yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang disetujui oleh hakim pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam ini yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, pena dan materai. Sebelum tidur periksa dulu. Kalau ada kertas-kertas, pena, materai, hati-hati. Takutnya pas tidur tertanda tangani. Andai pun tertanda tangani, jangan cemas, karena kertas itu nanti akan dibawa ke pengadilan dan hakim bertanya, benarkah ini surat ibu yang menulis? Benar Pak Hakim, tapi waktu itu saya sedang mengigau tidur lelap. Apakah ibu setuju? Setuju Pak Hakim. Barulah bisa. Kalau tak bisa, kalian hanya bermimpi saja saudaraku. Ibu sudah tenang? Dah. Itu kalau dia mau ke KUA. Tapi kalau dia mau diam-diam, selamat tinggal lah itu. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek, karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Bapak rayulah ibu, mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga. Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas itu, udah pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas, suaminya menikah lagi, dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerima itu, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan berzina, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram? Aku tahu ini keputusan yang sulit ibu, karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami, dia adalah emergency door. Ketika kita masuk pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, kepada seluruh penumpang penerbangan pesawat airlines, nanti ketika pesawat ini di atas, tolong akan turun mendarat, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Ada satu pintu di belakang, ada satu pintu di luar. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka silangkan keluar dari pintu emergency door. Maka poligami adalah emergency. Jelas? Nah, jelas kata orang itu dah. Kalau udah jelas kata orang itu, bismillah, mainkan. Yang ketawa yang jomblo-jomblo pula. Besar kalilah keinginan kalian. Satu aja belum. Satu tuh aja urus dulu. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar,
menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa, puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja aku tengok. Jadi banyak-banyak puasa. Ibu-ibu, kalau dapatlah menantu yang soleh macam panitia ini, jangan sampai kalian lewatkan. Karena mencari laki-laki yang soleh sekarang ini susah, ibu. Kalau mereka nanti datang meminang anak gadis ibu, tolong maharnya jangan tinggi-tinggi ya bu. Udah aku kasih kalian jalan. Tak laku juga bukan salahku lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak-anak muda yang taat agamanya, suka kepada ulama, dididik di pesantren Al-Inabah, dekat dengan Walid Zainal, wa khuluqahu, akhlaknya baik, suka pengajian tabligh akbar, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Kalau kau terima laki-laki karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi fakir miskin. Kalau kau terima laki-laki karena gantengnya, hari ini ganteng, besok top, tua ompong peot. Kalau kau terima karena bangsawannya, hari ini bangsawan, besok kena sawan. Tapi kalau kau terima karena solehnya, karena agamanya, karena akidahnya, karena akhlaknya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Dia akan melahirkan anak cucu keturunan. Ini calon imam-imam kalian. Ya Allah, pertemukan anak-anak gadis yang solihah-solihah ini dengan anak lajang yang soleh-soleh ini dengan cara yang baik-baik ya Allah, sehingga lahirlah keturunan yang baik-baik insyaallah. Ayah. Ya, gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Kami jumpanya waktu tabligh akbar di Manggi. Gimana ceritanya jumpa? Waktu itu pas sudah selesai acara Ustadz Somad, pas kami bubar, waktu aku sedang nyari-nyari selot, itulah kepalaku terbentur sama kepala emak kau. Tuh, pas kami pandang, indah untuk diceritakan ke anak cucu. Pertemuannya di mana? Pengajian. Acaranya apa? Mendengar ayat Allah. Ada pacaran-pacaran. Kami tak pernah pacaran. Setelah tatapan itu, aku pun datang ke rumah kakekmu, datukmu. Aku pun diterima, kami pun menikah. Setelah itu kau pun lahir setelah 9 bulan 10 hari. Di Manggi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius saya bertanya ini. Di Manggi orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain tinggal 4 bulan aja lagi. Nikah Januari, Mei lahir. Ini yang saya katakan ini true story, kisah nyata atau hoax? Nyata. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Karena kecelakaan, dibonceng anak lajang membonceng anak gadis. Kamera sudah menyala. Naikkan ke atas. Letakkan posisinya di tengah. Hidupkan handphone dengan senter. Yang tak punya baterai nanti disiapkan baterai TV, baterai semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
salam alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Udah, dia nggak boleh lama-lama, nanti ketiak basah. Kita memang nggak apa-apa, kawan pingsan sebelah. Kenapa terlambat ketawa ibu? Mohon Ustadz jelaskan, kami masjid sholat Jumat, sebagian jamaah melaksanakan sholat zuhur. Saking kan tak adanya kertas, terpaksalah kue kotaknya. Bagus, efisien daripada jadi sampah. Dalam mazhab Syafi'i, satu daerah ini sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau ada ta'addud al-Jum'ah, ada sholat Jumat di masjid sana, ada sholat Jumat di masjid sana, maka dikhawatirkan tidak sah sholat Jumatnya, karena ada beberapa sholat Jumat. Maka untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i ini tingkat ihtiyat kehati-hatiannya tinggi, maka selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu mazhab Syafi'i yang paling ketat. Adapun beberapa masjid di Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, ini masjid Al-Azhar, ini jalan raya, azannya bersaut-sautan. Di satu kota masjid sampai 100, 1000. Itu dipakai mazhab Hanafi. Kalau sudah cukup 40, cukup kira-kira urf orang berjamaah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi yang bagi mengamalkan mazhab Syafi'i yang super ketat, habis sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, itu tidak salah. Itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Bagi yang sudah mengamalkan sholat Jumat, sudah cukup 40 orang, dia tidak ulang lagi, itu pun tak juga salah, karena masih dalam koridor 4 mazhab dan masih berpegang dengan mazhab-mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan saling menyalahkan, jaga persatuan. Alhamdulillah Ustadz, dulu kami kelahi tentang masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sekarang kami sudah tak kelahi lagi, karena sama-sama sudah tak sholat. Jangan gara-gara tak sholat kita berdamai. Apa hukumnya mengidolakan orang kafir seperti pemain bola, namanya tak saya sebut? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita, kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Maka tidak boleh hati ini lebih mencintai. Puncak cinta kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta akan berakhir. Al-akhillah, orang-orang yang berkasih sayang di dunia, ba'duhum li ba'din adu, nanti di akhirat akan menjadi musuh.
illal muttaqun, kecuali orang yang takwa kepada Allah. Habibaka haunamma, cintalah secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi yang kau cinta hari ini menjadi musuh besok pagi. Abghid baghidaka haunamma, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi benci yang terlampau berubah menjadi cinta. Kalau benci jangan terlampau benci, kalau cinta jangan terlampau cinta, kecuali cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita pindah-pindah mazhab? Apa pula boleh pindah-pindah mazhab? Saya tak pernah pindah mazhab. Cobalah sebutkan di pasal mana saya pindah mazhab. Tak pernah saya pindah mazhab. Buka kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pembahasan pertama tentang talfiq. Tidak boleh mencampur mazhab dalam satu qadiyah. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki, batal, tak bisa. Tapi dalam keadaan darurat tingkat tinggi, tapi tidak dalam satu masalah, bisa. Sholatnya mazhab Syafi'i, tapi pas membayar zakat fitrahnya pakai mazhab Hanafi, dia bayar pakai uang. Itu kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Beliau lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi, karena zaman sekarang orang kalau dikasih beras, beras itu akan dijualnya lagi karena dia perlu duit. Sedangkan zaman dulu orang bayar gandum, gandum bisa ganti kain, karena mereka waktu itu sistemnya sistem barter. Itu Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir, mazhabnya Syafi'i, dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Tapi kalau tidak darurat tingkat tinggi, maka kita tak boleh pindah-pindah mazhab. Nanti kita akan terjerumus dalam tatabbu' rukhas, mencari yang enak-enaknya saja. Pas giliran berwudu dipakainya mazhab Hanafi. Kau tadi kan udah bersentuhan, kenapa tak batal? Aula mastumun nisa, batal itu kalau jima. Kalau tak jima tidak batal. Kalau hanya bersentuhan tak batal. Mazhab apa yang kau pakai? Aku pakai mazhab Hanafi. Pas giliran berkurban, kau tak berkurban. Mazhab Hanafi kan wajib. Aku Syafi'i aja, sunat muakkad. Pas giliran nikah, nikah itu dalam mazhab Syafi'i mesti pakai wali. La nikaha illa biwaliyin. Tiba-tiba dia tanpa pakai wali. Aku udah nikah tadi. Siapa menikahkan? Perempuan itu kan boleh nikah sendiri menurut mazhab Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Ini namanya mazhab tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat-lompat. Maka kita istiqomah dalam mazhab Syafi'i insyaallah. Amin ya rabbal. Contoh Pak Ustadz, kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, sholat kita pakai cara mazhab Hambali. Bisa sholat pakai mazhab Hambali. Kapan? Waktu di Masjidil Haram, imam masjidnya Syekh Abdurrahman Sudes, pemerintah Saudi Arabia, mazhab resminya Hambali. Itu darurat, karena kebetulan tinggal di Saudi. Kalau tinggal di Manggi, maka mazhab kita pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Subuhnya pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Jadi kalau ada imam subuh bismillahnya jahar, tapi dia tidak pakai kunut, itu namanya imam lupa. Karena kalau dia sepaket mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar dan pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Hambali, bismillahnya sir, tidak pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Maliki, bismillahnya tak ada, langsung alhamdulillah, dan kunutnya sebelum rukuk. Mulai pusing kan? Bagus, tak usah campur mazhab. Apa pahala bagi istri
yang selalu mendukung suaminya menjalankan kebaikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Di rumah itu, Bu, yang jadi pemimpin bapak apa ibu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia, Pak Ustadz, tapi lebih sering saya. Kalau ada bapak model begitu, sabar aja Pak. Nanti bapak kalau meninggal tak kena azab kubur. Saking udah azabnya di rumah. Pas sudah mati, kata malaikat dikubur, yang ini tak usah kita azab lagi. Kasihan, udah azab kali dia sama bininya ini. Perempuan yang solihah itu bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku senang kali nengok dia itu. Siapa dia? Istri kawanku. Itu namanya gatal. Usahakanlah ibu menyenangkan di hati suami, di pandangan suami. Insya Allah ya Bu. Soalnya banyak sekarang perempuan ini dia bersolek, pakai baju bagus kalau mau keluar rumah, menyenangkan laki orang. Tapi kalau di depan lakinya bau bawang goreng, bentuknya macam mak lampir. Tapi kalau pas mau keluar rumah, bedaknya 2 inci, mukanya putih, tangannya hitam, minum jus bengkoang. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atska. Kalau kau suruh, dia taat. Adik sholat ya dek. Allah, baru dengar ceramah Ustaz Somad sekali, udah menceramahi aku pula. Ibu kalau suaminya sholat bersyukur Bu. Berapa banyak orang sekarang suaminya sakau, suaminya mabuk, suaminya pezina, suaminya dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sampai hari kiamat dijaga Allah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Tengoklah kuatnya amin mereka, menunjukkan besarnya cintanya padamu. Semuanya berubah. Dulu mau pergi ke makam Teguh Umar susah, sekarang cantik dan indah. Dulu tidak ada rumah-rumah di tepi laut kena tsunami, sekarang rumah-rumah sudah bagus. Semuanya berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintahkan taat. Yang ketiga, idza ghibta anka, idza ghibta anha. Kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar manggi, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu, dijaganya kehormatannya. Itulah perempuan yang solihah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, kenikmatan yang paling indah. Al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang membantu suami menjaga imannya. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan ini menjaga iman bapak-bapak. Sebetulnya bapak menjaga ibu atau ibu menjaga bapak? Yang paling selamat diam memang. Daripada salah jawab, bagus diam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi baju pakaian bagi laki-laki, laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Coba tengok ayatnya. Perempuan menutupi aib laki-laki. Saya berani ceramah ini kan karena ada baju yang menutupi saya. Coba kalau keluar, kurus sekali Ustaz Somad. Jadi mereka ini adalah pakaian yang menutupi bapak, dan bapak juga tutupi mereka. Saling menutupi, bukan saling membuka aib. Maka begitu Allah mengatakan, ini perempuan laki-laki, dua makhluk yang berbeda. Lalu yang menyatukan mereka apa?
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya antara kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak tiga, rambutnya bak sumbu kompor, dan seterusnya. Nanti kalau aku teruskan banyak yang tersinggung. Perempuan itu macam bunga. Bunga itu bagaimana? Cantik, mekar, harum, indah, layu, kuning, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Dan di Manggi tak ada bunga plastik, karena semuanya asli, original. Beda tempat lain, oh cantik sekali bunga, pas ditengok plastik semuanya. Di Manggi asli, tanaman hidup. Tolong selesai acara panitia kalian balikkan ini. Ya kan, Bu? Punya orang ini. Jangan sampai habis acara, hilang bunga aku kan gara-gara rusak somat lah ini. Aku juga yang kena. Mudah-mudahan ibu bertambah imannya karena bapak pemimpin rumah tangga yang soleh, dan bapak istiqomah karena ibu-ibu yang solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Tadi dimulai jam setengah 10, sekarang sudah jam 11 kurang 15, 75 menit kita bersama. Kebersamaan kita di Manggi membuat kita bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, bapak-bapaknya istiqomah, anak mudanya diselamatkan dari narkoba, pesantren Al-Inabah berdiri dan menjadi punya santri terbanyak, tercerdas, terhebat. Manggi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Alfa